Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ribut, boleh saya duduk? Ya, mangga, Siap. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Aduh, ini mohon maaf saya baru bisa datang, Pak. Kemarin kan telepon saya ya. Iya. Kemarin banyak kesibukan, jadi ya ada sempatnya waktu ini ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Begini, Pak ya. Saya kan kemarin Pak Ribut mengajukan katanya akan mengadakan coaching ya. Iya. Nah, sebelum mengadakan coaching, saya selaku observer di sini ya, akan mengajukan beberapa pertanyaan dan persiapan di awal sebelum coaching. Yang mana yang perlu disiapkan itu adalah rubrik penilaian kita. Saya akan memantau jalannya coaching, bagaimana Pak Ribut mengcoaching coachingnya, bagaimana Pak Ribut mendengarkan secara aktif, bagaimana Pak Ribut menanyakan pertanyaan berbobot dan sebagainya, dan juga ada beberapa kompetensi yang harus diperlihatkan, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang akan Pak Ribut tingkatkan kompetensinya nanti di coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya tingkatkan itu ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, karena pokok dari kompetensi seorang coach itu adalah bisa hadir di dalam permasalahan coachingnya, kemudian bisa mendengarkan, sehingga nanti dari situ otomatis muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari seorang coach. Gitu. Baik, kalau itu kan kompetensi ketiganya ya. Saya ingin lebih ke spesifik lagi, Pak. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Ini lebih spesifiknya. Kepada diri saya berarti. Kepada diri Bapak. Kalau saya berarti yang saya ingin kembangkan adalah kemitraannya, Pak. Kemitraannya. Karena dalam kemitraan ini ada hal yang tersembunyi, yaitu saya bisa berkolaborasi. Di sini bukan saya maksudnya sebagai coach itu lebih berpengalaman atau lebih pintar atau lebih menonjol daripada coach saya, tetapi ini tentang bagaimana saya berbagi, kemudian coachingnya berbagi. Nah, muncullah sebuah solusi yang memang itu nanti menjadikan pendidikan atau pembelajaran bagi murid kita itu lebih baik lagi gitu. Oke, luar biasa Pak ya, jawabannya luar biasa. Terakhir Pak, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak di dalam proses coaching? Yang saya ingin capai dalam proses coaching hari ini itu adalah saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Berarti obrolan kita sudah saya sudah cover semua ya Pak ya. Persiapan sudah saya siapkan. Kira-kira kapan waktunya kita pelaksanaan coaching Pak? Coachingnya nggak apa-apa. Coaching ini nanti siang Pak. Nanti siang saya akan memanggil Pak Ahmad ya. Untuk dilakukan coaching, karena beliau kemarin sudah menelpon saya karena merasa ada kegundahan gitu, ada permasalahan pada diri beliau gitu. Sehingga nanti siang saya sudah berjanji dengan beliau itu jam 12 siang. Setelah makan siang kita akan coaching. Bapak bisa berkenan untuk siap, saya berkenan sekali Pak. Untuk makan siang saya ada? Ada. Siap kalau begitu Pak ya. Nah kalau gitu saya siap. Santai nih Pak. Jadi nanti siang saya standby di sini. Ini baru jam. Ini jam 11 Pak. Jam 11. Oke, berarti ada waktu 1 jam saya bisa persiapkan lagi untuk alat instrumen observasinya Pak ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Saya tunggu di ruang capsek saja. Nanti kalau mau sholat ada musola. Ada AC-nya nggak Pak? Ada. Oke, kalau begitu terima kasih Pak ya. Baik, saya tunggu di sana Pak ya. Siap Pak. Nanti kita bareng-bareng saja, nanti panggil aja. Siap. Oke, mangga Pak Ribut. Boleh ditunjukkan ruangannya? Di arah sana Pak, ke kanan. Baik, terima kasih ya Pak ya. Iya Pak. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Pak Ahmad, perkenalkan ini Pak Gilar sebagai observer dari kegiatan kita pada hari ini. Beliau yang akan mengobservasi saya dan terkait dengan coaching terhadap Pak Ahmad. Saya kemarin kan mendapatkan telepon dari Pak Ahmad nih, katanya meminta waktu saya untuk Pak Ahmad ingin ngobrol sama saya kan? Iya betul. Kira-kira Pak apa yang ingin Bapak bicarakan gitu terkait dengan yang kemarin itu kita bicarakan itu apa? Itu Pak, saya itu sedang merasakan keresahan lah
kalau di sekolah saya tempat mengajar itu seperti ada jarak gitu Pak. Seperti ada batas antara guru junior dan mungkin guru yang senior lah istilahnya, ada sistem gitu. Kayak senioritas lah Pak. Seperti itu. Jadi karena ada kondisi ada gap ya, ada jarak jauh antara guru senior dan junior gitu ya. Kira-kira nih apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita pada siang hari ini terkait dengan permasalahan ataupun keluh kesah Pak Ahmad tadi itu? Harapan saya yang minimal ya Pak ya, keresahan yang saya rasakan itu sedikit memudar dengan memudahnya itu tadi dengan adanya gagasan-gagasan yang saya munculkan, adanya solusi-solusi yang bisa saya dapatkan lah Pak dari perbincangan kali ini. Begitu. Kira-kira nih Pak Ahmad, dari permasalahan yang terjadi karena ada kesenjangan antara senior dengan junior ini membuat kinerja Pak Ahmad menjadi terganggu atau tidak? Kalau dalam hal mengajar ya Pak ya, iya, dalam belajar kegiatan pembelajaran di kelas sih tidak mengganggu, hanya saja ketika ada beberapa program-program gitu Pak di luar pembelajaran yang saya harapkan keberhasilannya, saya harapkan andilnya gitu. Justru itu saya merasa kurang andil dalam program-program yang saya rencanakan gitu Pak. Begitu. Nih kalau misalnya ada nilai 1 sampai 10 nih Pak, kesenjangan di sekolah Bapak antara senior dengan junior itu kira-kira ada di level mana yang menyebabkan mungkin tadi kesenjangan ini akan dapat mempengaruhi lah dari Pak Ahmad sendiri itu gimana? Kalau untuk kesenjangannya Pak, karena menurut saya ini sudah agak jauh ya. Saya sih menilainya sudah ada di level 8 bahkan udah 9. Wah, berarti itu kalau 8 atau 9 itu sudah tinggi ya Pak ya? Tinggi ya, begitu. Nah, kira-kira guru seniornya banyak atau sedikit Pak? Untuk sekarang karena terakhir kali itu 2 tahun terakhir itu sudah 4 ya yang pensiun Pak. Jadi bukan alhamdulillah, artinya berkurang lah guru-guru seniornya gitu. Tapi sebenarnya tidak semua guru senior tersebut selalu mengintervensi, selalu seperti menyalahkan setiap program gitu. Ada beberapa memang yang mendukung, makanya dari 1 sampai 10 itu ya saya bilang 8 karena memang ada gitu beberapa yang tidak menjadi orang yang artinya senioritas gitu. Gitu. Ini Pak, saya ingin bertanya lagi nih, ingin mendalami permasalahan dari Pak Ahmad ini. Kira-kira nih Pak Ahmad, kan kalau melihat dengan adanya kesenjangan ini tadi, apa kira-kira usaha Bapak untuk memperkecil kesenjangan atau perbedaan gap antara senior dan junior? Pastikan Bapak sebagai guru penggerak pastinya itu bisa memperkecil dari kesenjangan itu. Apa yang Bapak usahakan? Menurut saya juga belum melakukannya Pak. Rencananya saya itu ingin banyak minimal diskusi-diskusi kecil lah ya, yang dilakukan antara guru senior dan junior ini yang tidak terjadwal tapi sering Pak. Dari diskusi-diskusi kecil lah gitu, adanya minimal bisa ketawa bareng lah. Minimal ketawa bareng ya gitu. Ngobrol bareng, ketawa bareng atau ngopi bareng gitu. Sehingga suasana yang mungkin gitu yang tadinya agak tegang itu mencair Pak. Sedikit mencair gitu. Intinya menurut saya komunikasi lah ya Pak. Gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau menurut Pak Ahmad nih, kalau itu kan mungkin dalam interaksi sosial kita ya. Kalau misalnya dibuat sebuah kegiatan untuk untuk mencairkan hubungan antara senior junior ini, ada nggak Pak? Mungkin bisa outbound bareng atau dengan cara keluar atau outing itu ada nggak rencana Bapak untuk kegiatannya sendiri? Yang saya lihat Pak,
Beberapa kali kita sering melaksanakan outing kelas Pak, dan masih ada gitu. Kayak geng-gengan itu mengkotak-kotakan diri gitu, ada gitu, masih ada gitu. Tapi ketika mungkin strateginya adalah bikin sebuah outing yang benar-benar khusus untuk guru Pak. Khusus guru. Gitu. Khusus untuk guru, tidak mengajak siswa lah ya. Tidak melibatkan siswa atau orang tua, khusus guru. Dan itu pernah dilaksanakan Pak di sekolah saya. Dan memang benar-benar itu suasana sangat cair gitu. Ya walaupun ada 1-2 itu menurut saya lebih mencair dalam suasana liburan tadi mungkin ya, karena suasananya liburan, kita refreshing itu mencair gitu. Ya harapan saya ketika masuk kembali ketika sekolah, suasana itu tetap mencair gitu kan. Cuman kadang yang terjadi adalah membeku kembali. Mungkin karena suasananya berbeda sih Pak, saat liburan dan saat pembelajaran seperti itu. Nah itu kan mungkin yang sudah berjalan ya Pak, maksudnya sudah terjadi. Oh pengalaman Pak Ahmad, oh ada kegiatan outing atau kegiatan untuk guru-guru saja, ternyata kembali lagi. Rencananya ada lagi nggak Pak? Untuk tadi sih Pak, kalau menurut saya mah sering aja gitu ngadain ngopi bareng. Akhir-akhir ini ya Pak ya, kebetulan ada guru senior yang cukup dekat dengan kita. Kita sering diajak, ayolah kondisikan gitu, jembatani kami dengan para guru-guru senior yang lain. Ada kan pertemuan, nggak usah terjadwal tapi sering, dan itu tidak siang Pak, malam Pak. Jadi kita antara guru, terutama guru laki-laki itu sering banget ngumpul malam Pak. Dan tidak hanya guru-guru kami yang muda, kita juga melibatkan orang-orang tua. Obrolannya yang ngalor ngidul Pak. Kalau lagi memang ngobrolin sekolah ya kita juga banyak lah ngobrolin tentang sekolah, tapi di luar itu juga kita banyak ngobrolin lain-lain. Gini Pak, kan tadi untuk apa namanya rencana Pak Ahmad untuk bisa lebih mendekatkan dengan guru-guru lain atau dengan interaksi di sekolah itu menjadi tidak renggang gitu ya. Tadi diadakan semacam apa namanya ngobrol bareng gitu ya dengan guru-guru. Itu kira-kira akan terlaksana kapan ini Pak? Beberapanya sudah dilaksanakan Pak. Cuman mungkin nanti akan lebih sering lagi, terutama saya apa ya, kehadirannya lah. Kadang ya ada yang hadir, ada yang ya nggak konsisten gitu. Mungkin kehadirannya akan lebih, terutama dengan saya ingin itu tanpa disadari gitu. Harapan saya pertemuan-pertemuan itu membahas sesuatu yang mungkin selama ini menjadi masalah. Gitu loh Pak, itu mungkin saya selipkan gitulah gitu. Selipkan ke dalam obrolan-obrolan sehingga guru-guru itu menyadari, oh ternyata guru-guru muda ini pengen melibatkan guru yang senior. Minimal arahan-arahannya hanya saja mungkin karena malu mungkin apa ya. Malu untuk menyampaikan, masih merasa canggung. Nah harapan saya setelah banyaknya pertemuan yang akan dilakukan, banyaknya ngobrol yang sering dibicarakan, apa ya, diskusi-diskusi kecil itu, harapan saya lebih mencair. Guru-guru kayak ke kita yang mungkin tadinya malu juga bisa apa ya, enak gitu Pak ngobrolnya. Itu terkait sama kegiatan ataupun ya seperti yang Pak Ahmad tadi jelaskan gitu, kira-kira nih Pak Ahmad itu memerlukan support nggak dari yang lain itu? Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ahmad untuk mencairkan suasana, untuk mendekatkan interaksi itu tadi gimana? Yang paling saya butuhkan sih kepala sekolah Pak. Kepala sekolah. Karena menurut saya ya fondasi itu ya dimulai dari kepala sekolah. Ketika kepala sekolah bisa mengatur hubungan gitu, bisa mengatur komunikasi antar guru ini berjalan dengan baik, saya kira suasana itu akan lebih cair. Terus yang kedua, tadi saya sudah sampaikan juga, ada guru senior yang dekat juga kita ya. Harapan saya guru tersebut akan saya lebih intens lagi untuk membangun komunikasinya. Harapannya gitu, komunikasi yang berjalan itu lebih melebar, lebih banyak gitu guru-guru yang dilibatkan. Seperti itu coba. Oh sebenarnya Pak Ahmad ini sudah bisa lah dalam apa namanya
menyimpulkan sendiri permasalahan yang ada di sekolah Pak Ahmad itu terkait dengan jarak antara senior dan junior. Hanya saja di sini mungkin perlu adanya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat yang memang menginginkan kesenjangan ini sedikit gitu ya. Oke, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini. Kemudian begini Pak, kira-kira nih dari percakapan kita ini tadi, apa yang Pak Ahmad dapatkan? Ini luar biasa Pak. Saya tanpa disadari bisa mengungkapkan sendiri solusinya, menemukan akar masalahnya tanpa disadari. Ini luar biasa sekali gitu Pak. Ternyata mantap ya. Seperti ini ya gitu. Seperti ini. Oke ya. Oke, saya rasa cukup ya Pak Ahmad. Mungkin tinggal nanti Pak Ahmad melakukan apa yang sudah tadi kita bicarakan. Kemudian nanti hasilnya ya, karena kalau kesenjangan ini nggak bisa 1 hari 2 hari. Betul. Untuk melakukannya mungkin kita next time itu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Nggak hanya di sekolah ini, mungkin kita di luar gitu ya. Kita ngopi-ngopi bareng ya sambil mancing atau boleh. Oke, itu saja ya. Saya rasa cukup Pak Ahmad sudah bisa mendapatkan solusi yang terbaik tadi. Terima kasih banyak loh Pak. Siap. Semoga tidak berkelanjutan ya. Kalau berkelanjutan ini kesenjangan ini nanti bisa sekolahnya itu sepi gitu. Betul. Ya. Gitu, jadi teman tapi tidak bertanya saling bertanya itu. Oke, itu saja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Cepat terpecahkan. Siap, amin. Saya duluan ini Pak ya. Boleh Pak. Saya sama Pak Gilar ini mau membicarakan tentang hasil dari observasi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Silakan Bangga Pak kalau ada keperluan lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Gila, saya pamit. Pak Ribut. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya Pak, selesai tadi sudah juga, Pak. melaksanakan coaching ya dengan Pak Ahmad. Nah, baik, sebelum penutupan nih, saya ada beberapa pertanyaan pasca observasi Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait dengan ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching hari ini itu saya sudah lakukan adalah coaching saya sudah sesuai dengan alur tirta. Baik. Di mana alur tirta itu ada saya menanyakan tentang tujuan dari coaching untuk bisa di coaching itu apa, kemudian saya mengidentifikasi masalah dari coaching, apa yang dirasakan oleh coaching tadi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya bagaimana, karena muncul dari solusi ini atau rencana aksi ini muncul dari coachingnya sendiri. Kemudian setelah itu pastinya karena beliau sendiri yang sudah memunculkan rencana aksinya, berarti beliau juga harus bertanggung jawab untuk melakukan rencana aksinya itu Pak. Rencana aksinya itu betul sekali Pak ya. Nah Pak Ribut, jadi menurut saya memang yang sudah Bapak lakukan tadi ketika coaching, saya perhatikan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Di situ juga kompetensinya sudah muncul terkait dengan mendengarkan secara aktif, kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot, dan saya lihat juga Pak Ribut hadir secara penuh di situ. Artinya Pak Ribut ternyata fokus ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ahmad ini. Pak ya, luar biasa sekali Pak ya. Kemudian nih Pak, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, seluruhnya Pak ya, sudah sesuai. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil daripada coaching yang tadi dilakukan kepada Pak Ahmad? Kalau kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi terkait sama tadi coaching terhadap Pak Ahmad itu mungkin saya perlu mendengarkan kompetensi mendengarkan aktif itu perlu ditingkatkan lagi, karena dengan mendengarkan tadi itu akan menyebabkan atau membuat coach itu menjadi lebih terbuka kepada kita. Betul sekali Pak ya. Yang mana tadi bisa menjadikan saya bertanya dengan pertanyaan yang berbobot itu. Betul sekali Pak. Baik Pak, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak inginkan tingkatkan lagi tadi terkait dengan mendengarkan secara aktif Pak ya. Baik. Semoga nanti
proses daripada coaching ke depan ini lebih baik lagi dari yang baik. Sekarang tuh pelaksanaannya sudah baik Pak ya. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya ditingkatkan kembali, lebih baik dari yang ini Pak ya. Demikian mungkin observasi kita hari ini Pak. Baik Pak. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah Bapak Ribut lakukan terhadap rekan sejawatnya ini memberikan dampak yang positif. Demikian berarti observasi yang sudah kita lakukan hari ini Pak ya. Baik, Pak. Semoga kedepannya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih atas waktunya sudah mengundang saya menjadi observer di kegiatan coaching Pak Ribut ini ya. Sekali lagi saya permisi Pak. Siap Pak. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu Pak ya. Siap, 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 Oke. siap, Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih juga Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.